وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Dengan izin Allah Azza wa Jalla dan memohon taufik, rahmat, pemberian yang terbaik dan berkah dari Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pagi ini kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Azkar karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang kemudian akan kita lanjutkan ke kajian Sunan Abi Daud. Di halaman 80 dari kitab yang ada di ana ya. Masih di al-qismul awal az-zikru fadailuhu wa anwa'uhu. Dan masih di bab fadlu ayatil kursi atau fasal fadlu ayatil kursi wa suratul ikhlas wa suwarin ukhra. Keutamaan ayat kursi, surat al-ikhlas dan surat-surat lainnya. Kita mulai dari kalimat walladzi shahha fi ahaditsis suwar. Banyak para ahli tafsir, terutama di antaranya Az-Zamakhsyari dalam kitab beliau Al-Kasyaf, dan juga beberapa mufassir lainnya menyematkan di banyak sebelum surat-surat Al-Quran hadis-hadis fadail aswar, yaitu fadilah surat tersebut, yang mana ternyata hadis tersebut rata-rata maudhu'ah, yaitu hadis palsu, dan disitir di kitab-kitab tersebut hanya untuk memberikan semangat kepada qari agar senantiasa membaca Al-Quran. Tetapi karena hadis-hadis tersebut banyak yang palsu, maka tentu menyebutnya di kitab-kitab tafsir bukan sesuatu yang bijaksana. Taib, kata qala Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, walladzi shahha fi ahaditsis suwar hadithu fatihatil kitabi. Linknya udah nih? Enggak. Keberisikan nggak dengan suara ini? Kedengaran nggak? Ya. Berkata beliau hafizallah, dan yang sahih dari hadis-hadis berkaitan dengan surat-surat adalah hadis Fatihah Kitab, hadis tentang Al-Fatihah. Wa annahu lam yanzil fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi mithluha.
bahwasanya tidak pernah ada yang seperti Al-Fatihah di Taurat, di Injil, di Zabur, tidak ada yang semisal Al-Fatihah. Begitu juga dengan hadithul Baqarah wa Ali Imran annahuma az-Zahrawan. Begitu pula dengan hadis berkaitan dengan keutamaan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran yang disebut keduanya az-Zahrawan. Itu sahih. Wa hadithu ayatil kursi. Begitu juga hadis berkaitan dengan kursi itu sahih. Wa anha sayyidatu ayatil Qur'an. Bahwasanya ayat kursi adalah tuannya ayat-ayat Al-Qur'an. Itu sahih sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya. Wa hadithul ayataini min akhir suratil Baqarah. Man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Dan juga hadis dua ayat dari akhir dari surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membaca keduanya di suatu malam menjelang tidur, maka keduanya mencukupi dia, mencukupi pembacanya insyaallah dengan izin Allah. Wa hadithu suratil Baqarati la tuqra'u fi baitin fayaqrubuhu syaitan. Dan hadis berkaitan dengan surat Al-Baqarah tidaklah dibaca di suatu rumah kemudian didekati oleh syaitan. Maksudnya syaitan tidak bisa mendekat kepadanya karena mendekat atau masuk ke dalam rumah tersebut disebabkan pembacaan surat Al-Baqarah dan tidak bisa mendekati pembacanya. Hadis ini juga sahih. Wa hadithu al-ashri wa hadithul ashri ayatin min awal suratil Kahf. Man qara'aha usima min fitnatid dajjal. Dan juga hadis 10 pertama dari surat Al-Kahf. Al-Kahf, maka barang siapa yang membacanya dijaga dari fitnah dajjal. Wa hadithu qul huwallahu ahad. Dan hadis qul huwallahu ahad wa annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Dan hadis tentang qul huwallahu ahad dan bahwasanya itu mencakup atau menyamai sepertiga Al-Quran. Walam yasihha fi fadaili suratin ma sahha fiha. Berkaitan dengan qul huwallahu ahad, itulah hadis yang sahihnya itu saja. Wa hadithul mu'awwidhatain, dan juga hadis tentang dua qul a'udzu. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa annahu ma ta'awwadzal muta'awwidzuna bimithlihima. Dan bahwasanya tidak ada orang yang berta'awudz yang lebih atau tidak ada orang yang berta'awudz semisal ta'awudz dengan keduanya, yaitu bahwasanya berta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla daripada keburukan-keburukan dengan dua surat tersebut tidak ada yang semisal dengannya, yakni keduanya adalah bentuk ta'awudz yang terbaik. Wa qawluhu unzila alayya ayatun lam yura mithluhunna thumma qara'aha. Dan perkataan Nabi SAW tentang dua surat ini, Al-Falaq dan juga An-Nas. Kata beliau, diturunkan kepadaku ayat-ayat yang belum pernah terlihat semisal ayat-ayat ini. Kemudian beliau membaca dua surat tersebut. Qala Asy-Syaikh hafizahullah wa yali hadhihi al-ahadits wa huwa dunahuma fi as-sihhah. Kemudian ada beberapa hadis yang standar kesahihannya di bawah dibandingkan dengan hadis-hadis atau dibandingkan dengan hadis yang berkaitan dengan fadilah surat-surat yang telah kita sebutkan di atas tadi. Yaitu misalnya hadis idza zulzilat ta'dilu nisfal Qur'an. Hadis yang menyebutkan bahwasanya surat Az-Zalzalah itu setara dengan setengahnya Al-Quran, separuhnya Al-Quran. Maka ini ya, hadis ini bisa dikatakan sahih dalam artian makbul, tetapi dari derajat kesahihannya itu di bawah hadis-hadis yang tadi disebutkan dari keutamaan Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, Ali Imran, Al-Kahf, dan seterusnya.
Jadi hadis ini bisa dikatakan, ada yang mengatakan hadis ini hasan atau sahih, tetapi derajatnya tidak seperti sahihnya hadis-hadis yang tadi kita sebutkan. Bahwasanya idza zulzilat itu separuh atau setara dengan separuh Al-Qur'an. Kemudian hadis ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rubu' al-Qur'an. Hadis tentang surat Al-Kafirun, bahwasanya surat ini setara dengan seperempat Al-Qur'an. Wa haditsu tabarakalladzi biyadihil mulk, dan hadis berkaitan dengan surat Al-Mulk, yang mana dalam hadis tersebut disebutkan hiya al-munjiyatu min adzabil qabr, bahwasanya surat Al-Mulk itu adalah penyelamat, membuat lolos, membebaskan seseorang dari azab kubur. Hadis tentang surat Al-Mulk, baik keutamaan perihal yaitu azab kubur, perihal tercegahnya pembacanya di malam hari dari azab kubur, 30 ayat surat Tabarak, yaitu surat Al-Mulk. Maka hadis tersebut didhaifkan sebagian ulama dan dihasankan sebagian ulama. Makanya dari segi tinjauan sahihnya, hadis-hadis berkaitan dengan idza zulzilat, kemudian berkaitan dengan qul ya ayyuhal kafirun, juga berkaitan dengan Al-Mulk, maka tingkat kesahihannya itu dipertimbangkan. Baik. Tsumma sairul ahadits ba'd. Kemudian hadis-hadis berikutnya seperti qaulihi man qara'a, nanti kan ada hadis-hadis dengan kalimat man qara'a surata kadza u'tiya thawab kadza, man qara'a hadza u'tiya hadza, seperti itu. Maka ketahuilah hadis-hadis yang seperti itu, selain dari apa yang sudah kita sebutkan dari surat-surat, maka itu semua adalah maudhu'atun ala Rasulillah. Itu adalah hadis-hadis maudhu'. Ini yang perlu dipertimbangkan lagi, dan ini kadang bertebaran di beberapa kitab tafsir, terutama kitab tafsir yang dikaryakan oleh seorang ahli tafsir yang tidak punya concern di bidang hadis. Seorang ahli tafsir yang tidak punya concern di bidang hadis. Tapi kalau Ibnu Katsir, apakah beliau punya concern di bidang ilmu hadis? Jelas iya, besar sekali di bidang ilmu hadis, di bidang tarikh, di bidang tafsir. Itu Ibnu Katsir berjaya padanya. Kemudian siapa ulama-ulama di antaranya yang banyak menyitir hadis-hadis maudhu'ah terhadap Rasulullah SAW berkaitan dengan fadailus suwar? Tadi yang disebutkan yang paling banyak atau di antara yang paling banyak adalah Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili. Az-Zamakhsyari imam Mu'tazilah, ahlul adab, yaitu yang ahli sastra Arab sekaligus ahli tafsir, dan tafsir mu'tabar di kalangan kaum muslimin atau di kalangan tulabul ilm karena kesusastraan yang diambil. Itu juga menyebutkan tidak sedikit dari fadail as-suwar bi ahadits maudhu'ah, ya. Wa qad i'tarafa bi wad'iha wadi'uha, bahkan orang yang memalsukan hadis-hadis tersebut itu juga mengklaim dan mengaku bahwasanya dia telah memalsukan hadis ini, ya. Waqal, sampai berkata orang ini yang membuat hadis palsu, qasadtu an usghilan nasa bil qur'ani an ghairihi. Tujuannya itu ada kebaikan sebenarnya. Saya memaksudkan, saya menunjukkan agar hadis-hadis ini membuat orang-orang itu tersibukkan dengan Al-Qur'an daripada lainnya. Tujuannya begitu. Tetapi caranya salah. Maka kemudian waqala ba'du juhala'il wadda'ina fi hadzal naw'. Kemudian sebagian orang-orang bodoh dari kalangan pemalsu hadis dalam konteks fadailus suwar itu berkata mereka, nahnu nakdzibu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nakdzibu alaihi. Apa maksudnya? Nahnu nakdzibu
li Rasulillah SAW wa la nakdzibu alaihi. Itu alasannya. Kami berbohong demi Rasulullah SAW, untuk kemaslahatan Rasulullah, untuk kebaikan Rasulullah, untuk Rasulullah kami berbohong untuk Rasulullah, dan kami tidak berbohong atas nama Rasulullah. Gimana Kim? Gimana? Nahnu nakdzibu li Rasulillah wa la nakdzibu alaihi. Paham enggak? Mereka para wadhu'in ini, yang juhala ini, mereka mengklaim kami memang memalsukan hadis. Kami bikin hadis. Iya, kami bohong. Tapi bohongnya kami ini demi Rasulullah, bukan bohong atas nama Rasulullah. Kemudian bikin hadis apa? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat ini maka dia akan gini-gini. Gak pernah Rasulullah ngomong gitu. Dia bikin sendiri dan berkata, ini berkata Rasulullah berkata. Ketika ditanya, kenapa antum kok malah memalsukan hadis? Malah antum bilang ini kata Rasulullah SAW, padahal beliau gak pernah mengatakannya, dan itu semua dari antum sendiri. Maka mereka berkata, nahnu nakdzibu li Rasulillah la ala Rasulillah. Kami itu bohong. Memang kami bohong, saya tahu kami bohong, tapi kami bohong itu untuk Rasulullah, demi Rasulullah, bukan atas nama Rasulullah. Gimana Khalid? Kataannya nggak nyambung. Nggak nyambung. Antum pengen ngapain orang itu? Pengen antum ngapain orang itu? Kira-kira dipentungin enak gak kira-kira Khalid? Kalau mau dipentungin itu ada orang yang bilang Pak Niman tuh. Nahnu nakdzibu li Rasulillah wa la nakdzibu alaihi. Masya Allah. Wa lam ya'lam anna hadzal jahilu annahu man qala alaihi ma lam yaqul faqad kadzaba alaihi. Ini orang yang jahil ini tidak paham tidak ngerti bahwasanya siapa yang berkata terhadap tentang Rasulullah SAW apa yang beliau tidak pernah katakan, maka faqad kadzaba alaihi, maka dia telah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Bukan berdusta untuk Rasulullah, tapi berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW tidak akan mengambil manfaat dari kedustaan mereka pastinya. Wastahaqqal wa'id asy-syadid, dan berhak mendapatkan ancaman yang keras. Berhak mendapatkan ancaman yang keras. Kemudian qala Asy-Syaikh hafizallah, wa mimma yanbaghi an yu'lama huna, di antara hal yang pantas untuk diketahui di sini, anna fadlal qira'ati li hadhihi as-suwar wa ghairiha yakhtalifu bi ikhtilafi halit tali li tilka as-surah, li tilka as-suwar. Perlu diketahui bahwasanya keutamaan membaca surat-surat ini dan lainnya itu berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan orang yang membaca surat-surat itu. Ini juga harus dipatrikan ini, karena banyak orang berpatuk pada fadilah semata, kemudian tidak memperhatikan kondisi dia yang membaca. Jadi biikhtilafi halit tali, sesuai dengan perbedaan keadaan orang yang membaca surat-surat itu. Fal qira'atu bitadabburin afdalu minal qira'ati bila tadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur itu tentu lebih afdal, lebih baik daripada membaca Al-Qur'an tanpa tadabbur. Faqad yakunu halu ba'dhin nasi fi qira'ati ba'dhi as-suwari wa ma yusahibuhum halal qira'ati min khushu'in wa tadabburin wa tafahumin li kalamillah wa azmin sadiqin 'ala al-'amal bihi khairan wa afdala min hali ghairihim mimman laysa kadzalik. Bisa jadi kadang-kadang dan mungkin sering keadaan sebagian orang ketika membaca sebagian surat dan dalam keadaan pembacaan mereka itu ada khusyuk, lagi baca surat itu khusyuk, tadabbur, tafahum, khusyuk qalbunya, mentadabburinya dan berusaha memahami kalam Allah Azza wa Jalla, dan adanya azmin sadiq, azm yang sadiq, adanya azam, yaitu keinginan kuat yang jujur untuk mengamalkan Al-Quran yang dia baca ini. Itu yang seperti itu khairan, lebih baik, dan afdal, lebih afdal min hali ghairihim mimman laysu kadzalik, daripada keadaan
selainnya yang tidak seperti itu baiknya. Wa in kanatis suwarul lati yaqra'uha haula'i afdal, walaupun surat-surat yang mereka baca itu afdal. Bal innal insana al-wahida yakhtalifu haluhu, melainkan satu manusia itu berbeda kondisinya. Faqad yaf'alul 'amal al-mafdhula 'ala wajhin kamil fayakunu bihi afdala min sa'iri a'malihi al-fadilah. Boleh jadi seseorang, nah ini kaidah, boleh jadi seseorang melakukan suatu amalan yang mafdhul. Apa itu al-amal al-mafdhul? Al-amal al-mafdhul itu lawan dari al-amal al-fadil. Bukan putra fadilah ya. Di sini ada amalihil fadilah. Si fadil, dilah ya. Faqad yaf'alul amal al-mafdhula ala wajhin kamil. Kadang-kadang ada orang yang melakukan amalan yang ghairu fadil, melainkan mafdhul. Salamatullah. Apa itu amalan mafdhul? Apa itu amalan fadil? Apa itu amalan mafdhul? Amalan fadil adalah amalan yang utama. Ada teks yang menunjukkan keutamaannya. Antum enggak tahan angin? Enggak tahan angin? Enggak tahan. Tahan. Ya udah. Di stop di depan dia. Jadi ada al-amal al-fadil, ada al-amal al-mafdhul, ada rajul fadil, ada rajul mafdhul. Ketika ada satu orang itu fadil, maka selainnya itu mafdhul. Gitu loh. Misal di majelis ini ada ustadznya, ada tulabnya. Antum misalnya tulab, anak ustadz. Kemudian antum ya Khalid, antum mau bertanya, mau tahu salah satu hukum. Apa hukum istinja dengan tisu misalnya? Tahu istinja kan? Apa hukum istinja dengan tisu? Maka kemudian antum bertanyanya ke Ikin misalnya. Ini berarti bertanya ke yang mafdhul dibandingkan yang fadil. Kenapa? Karena ana bidangnya syariah, sementara Ikin editing. Dan pertanyaan antum adalah pertanyaan berkaitan dengan syariah. Nah, dalam satu majelis ini ada ana dan ada Ikin. Antum malah bertanya kepada yang mafdhul. Dan ana yang fadil di sini. Ya, paham di sini? Jadi fadil dan mafdhul itu tidak mesti melazimkan bahwasanya yang mafdhul itu jelek, belum tentu. Maksudnya yang fadil ini memang utama dalam konteks itu, dan yang mafdhul itu tidak seutama itu, tapi tidak buruk gitu loh. Ya. Kita heningkan cipta sejenak. Pas banget lagi. Ya. Nah, kehadiran yang fadil dan adanya mafdhul. Ya. Contoh zikir pagi petang setelah subuh, setelah zikir subuh. Ya, sampai menjelang terbit matahari. Itu adalah amalan yang fadil pada waktu itu. Amalan yang mafdhul apa? Ya, amalan yang mafdhul adalah selain dari zikir pagi petang, dari zikir-zikir lain yang tidak masuk dalam zikir pagi petang disunahkan Rasulullah SAW. Ya, begitu ya. Tetapi kadangkala seseorang melakukan amalan mafdhul di waktu yang selayaknya dia melakukan amalan fadil, namun melakukan amalan mafdhul tersebut dia dengan khusyuk, tadabbur, tafahum, dan juga dengan hati yang tulus. Faqad yaf'alul amal al-mafdhula ala wajhin kamilin. Kadang-kadang ada orang yang melakukan suatu amalan yang mafdhul dengan kondisi yang sempurna dalam beramal. Seperti ikhlasnya lebih tinggi, khusyuknya, tadabburnya, tafahumnya, dan rojaknya kepada Allah dalam amalan tersebut. Padahal amalan tersebut mafdhul pada konteks itu. Fayakunu bihi afdala min sa'iri a'malihil fadilah. Sehingga karena sempurnanya amal mafdhul yang dilakukan, itu ternyata amal mafdhul yang itu lebih afdal daripada seluruh amalan-amalan fadil pada konteks itu.
Mafhum am la? Antum belum sempat zikir pagi petang ba'da subuh, tapi antum langsung murajaah. Apakah murajaah jelek? Tidak. Tapi ibadatul waqt itu adalah amalan fadil. Namanya ibadatul waqt namanya. Ibadatul waqt adalah ibadah yang sesuai konteks dan waktunya. Maka itu adalah amalan yang fadil. Sementara selain dari amalan tersebut pada konteks itu, maka lainnya adalah amalan mafdul. Paham di sini, kawan? Dua-duanya bagus selama memang ada hadisnya dan diperbolehkan. Dua-duanya bagus. Tetapi yang fadil adalah ibadatul waqt, yaitu ibadah yang sesuai dengan waktu atau konteksnya. Itu namanya ibadatul waqt. Ya. Misalnya kalau habis subuh, habis salat subuh, itu zikir ba'da salah. Itu amalan fadil. Taib, apakah terlarang ketika antum ba'da salah mafruḍah, antum kemudian membaca misalnya surat As-Sajdah murajaah? Boleh enggak? Ya boleh aja. Asal tidak dirutinkan seolah-olah itu sunnah gitu loh. Taib, membaca surat As-Sajdah ketika itu amalan fadil atau mafdul? Mafdul. Orang-orang pada baca sesuai sunnah, yaitu baca zikir pagi petang, zikir ba'da salah, dia malah baca murajaah. Taib. Tapi ketika dia baca, dia sanubarikan di hatinya itu surat As-Sajdah. Betul-betul ikhlas dengan ta'ammul dan tadabbur yang tinggi. Maka boleh jadi amalan mafdul dia ini karena keikhlasannya, karena kualitasnya lebih afdol daripada amalan fadilah yang mungkin dia lakukan pada waktu itu. Ya. Taib. Sekarang surat-surat banyak. Dan sebagian surat memiliki fadilah sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya. Al-Fatihah, ayat kursi dan seterusnya. Ayat kursi dari ayat ya, bukan surat. Ini adalah zikir-zikir yang fadil, Taib, tapi antum kemudian yang antum baca adalah surat Al-Hakumut Takatsur misalnya. Maka Al-Hakumut Takatsur dibandingkan dengan ayat kursi, Al-Hakumut Takatsur mafdul, ayat kursi fadil. Tapi ketika antum baca Takatsur, antum dalami betul-betul makna dari Al-Hakumut Takatsur sampai akhirnya. Maka dengan ta'ammul, tadabbur, tafakkur yang tinggi dan keikhlasannya, maka boleh jadi pahala untuk membaca Takatsur untuk antum itu lebih besar daripada pahala membaca surat-surat yang fadilah. Karena begitu putra fadilah. Ya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa kana ba'du asy-syuyukh yarqi bi qul huwallahu ahad wa kana laha barakatun 'azimah fayarqi biha ghairuhu fala yahsulu dzalik. Kata Syekhul Islam rahimahullah dalam kitab Jawab Ahli Ilmu wal Iman, sebagian para syekh itu meruqyah dengan qul huwallahu ahad. Dan surat Al-Ikhlas ini memiliki berkah yang agung. Kemudian para syekh ini berusaha meruqyah dengan selain surat Qul huwallahu ahad. Fala yahsulu dzalik. Ternyata efeknya itu tidak terhasilkan. Fayaqul laisa qul huwallahu ahad min kulli ahadin tanfa'u kull ahad. Astagfirullah, ini salah, ana salah. Fayarqi bihi ghairuhu. Fayarqi biha ghairuhu. Pahami enggak ana salah tadi? Ana salah karena ana seperti tadi membaca fayarqi biha ghairahu. Afwan. Ana ulangi ya kisahnya. Wa kana ba'du syuyukhi yarqi bi qul huwallahu ahad. Sebagian para masyayikh mereka meruqyah orang-orang dengan qul huwallahu ahad. Wa kana laha barakatun 'azimah. Dan ternyata pembacaan qul huwallahu ahad tersebut dalam ruqyah yang mereka lakukan itu memiliki keberkahan yang baik, yang agung. Mungkin kesembuhan dan seterusnya. Fayarqi bihi ghairuhu. Kemudian selain syekh ini ada lagi yang lainnya meruqyah biha,
yaitu dengan surat Al-Ikhlas. Orang lain meruqyah dengan surat Al-Ikhlas. Ya, sama suratnya. Fala yahsulu dzalik. Tapi enggak berefek seperti efeknya syekh tersebut membaca Al-Ikhlas. Maka berkata kemudian syekh tersebut, "Laisa qul huwallahu ahad min kulli ahadin tanfa'u kull ahad." Tidak semua person membaca qul huwallahu ahad bermanfaat untuk semua person, enggak mesti. Apa ibrahnya di sini, ikhwan? Ibrahnya adalah membaca Al-Quran dengan kualitas ma'nawi. Apalagi suratnya surat yang berfadilah. Itu membaca Al-Quran dengan kualitas ma'nawiyah itu lebih afdal dan lebih berefek. Ya. Dan lebih berefek. Makanya dalam ruqyah kadang-kadang Ustadz Fulan membaca langsung berefek. Tapi kalau Fulan yang baca diketawain. Malah dibenerin sama jinnya, tajwidnya. Dari mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Kadang-kadang ada jin muslim yang fasik, yang menyerupai tubuh seorang muslim. Ya bisa seperti itu. Ada seorang istri dari salah satu panitia dari kajian di luar lah. Anaknya di IHBS waktu itu, Ibnu Hajar boarding school. Yang boleh Ustaz Zainal ya. Ini ummahat ini ada cerita sama suaminya. Ya, istrinya itu memang punya ada jinnya istrinya. Pas anak ruqyah juga benar-benar muntah-muntah. Kalau misalnya mendengar bacaan imam di masjid manapun biasa aja istrinya. Tapi suatu ketika habis kajian kemudian entah maghrib atau isya ya, Ustaz Zainal Abidin yang jadi imam. Antum tahu bacaan Ustaz Zainal kayak gimana? Tahu nggak? Ya sebenarnya nggak spesial, biasa aja standar gitu. Iya gitu ya. Dibandingkan antum bacaannya bagusan ana insyaallah. Nah, Ustaz Zainal Abidin hafizahullah kemudian baca jadi imam, baca mungkin surat apa gitu. Dan biasa aja gitu, tidak ada yang spesial dari segi nada ya. Namun kemudian ketika dengar itu langsung bereaksi. Padahal kok imam-imam lain itu biasa aja, tapi kalau ustadz ini nggak bisa dia. Padahal sang ustadz nggak tahu menahu tentang ada apa di belakang, siapa jemaah yang ada jinnya dan seterusnya, nggak tahu. Ya. Ini menunjukkan wallahu alam kita wala uzaki 'alallahi ahada. Dan beliau juga kisah ini juga beliau nggak tahu. Ya kan cuma diceritain sama suaminya. Ya, menunjukkan bahwa saya bacaan orang tuh beda-beda. Dan yang membuat banyak perbedaan drastis adalah pertama iman dan tasdik, itu pertama ya pasti itu. Iman dan tasdik, ya, yaitu mengimani ini kalam Allah, mempercayai apapun di dalamnya. Dan yang kedua al-ma'rifah wa tadabbur, yaitu mengenal maknanya dan sisi tadabbur yang ada ketika membaca ayat tersebut. Jadi bukan sekedar tahu, tapi mentadabburinya. Itu kena banget insyaallah. Maka ya ikhwah, kalau kita ngeruqyah memang ada beberapa ayat yang memang betul-betul sangat signifikan dalam memberantas setan dan membuat mereka betul-betul ngerasa. Iya ada. Ayat kursi terutama itu ada dalil yang jelas, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, ancaman neraka dan seterusnya itu sangat berefek walaupun setannya itu nggak tahu ini maknanya apa. Ya. Tapi kita baca apapun dari surat, kalau kita faham baik-baik surat tersebut, kita ikhlas membacanya, kita tadabburi itu, hatta ayat hutang, insyaallah juga setannya kena juga. Ayat hutang di surat Al-Baqarah akhir-akhir, ayat hutang, dan setannya kena bukan karena setannya punya hutang di warteg, tapi kenanya karena apa? Karena kalam Allah kalau misalnya tadabburi itu masya Allah berkah sekali.
keberkahan yang besar. Maka dalam membaca Al-Quran yang lebih afdal, yang lebih afdal adalah mentadabburinya, bukan sebatas kita mengejar target khatam atau selesai juz dan seterusnya. Qala rahimahullah, qala Syekh Abdul Razzaq hafizallah, wa innama ikhtalafa atharu hataini al-qira'ataini ma'a anna as-surah al-maqru'ata wahidah bisabab ikhtilafi ma qama bil qalbi min sidqin wa ikhlasin wa tadabburin wa yaqin wa raghbatin wa khushu'. Ya, kenapa berefek? Kenapa berbeda efek dua bacaan yang disebutkan Syekhul Islam tadi? Padahal surat yang dibaca itu satu. Apa yang membuatnya berefek? Yaitu bisababi ikhtilafi ma qama bil qalbi min sidqin wa ikhlas. Yaitu karena perbedaan kejujuran dan juga keikhlasan ketika membacanya. Wa tadabburin wa yaqin, dan dari segi tadabbur dan yakinnya, dan raghbah dan khusyu'nya, keinginan kepada Allah Azza wa Jalla dan khusyu'nya dia ketika membaca. Wallahul marjubu an yuwaffiqana li tahqiqi dzalika wa husni al-qiyam bih. Semoga Allah Subhanahu wa taala dan Allah tumpuan harapan kita untuk memberikan kita taufik dalam merealisasikan hal tersebut dan melakukannya dengan baik. Fahuwa tabaraka wa ta'ala wahdah al-muwaffiqu likulli khair. Karena hanya dialah satu-satunya yang memberikan taufik untuk segala kebaikan. Taib. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut ke kajian Sunan Abi Dawud biiznillah.